Tidak ada bisa bawa handphone. Jangan sok tahu Anda. Nanti Anda akan merasakan waktu Anda di dalam penjara sana. Meski Nikita Mirzani lagi mendekam di rutan, Sheila Saukia malah sibuk nyinyirin. Ada yang ngaku timnya Nikita, Sheila malah jawab tim Dajjal. Dia juga sinis soal Nikita bisa pakai HP di rutan. Tidak ada bisa bawa handphone. Jangan sok tahu Anda. Nanti Anda akan merasakan waktu Anda di dalam penjara sana. Baru Anda tahu, bener nggak? Nggak usah fitnah, nggak usah fitnah. Bilang bawa handphone. Apa sih? Orang udah di dalam masih dihajar juga sama lu. Apa yang maksud lo ngajar-ngajar orang terus, ha? Padahal, yang lebih penting buat Sheila harusnya ngurusin produk skincare yang banyak masalah. Produk Sheila yang overklaim, tanpa izin edar, tanpa tanggal kedaluarsa, bahkan klaim retinol yang jauh dari kenyataan. Kenapa Sheila malah sibuk bikin drama? Mending dia serius perbaiki produknya yang jelas meresahkan konsumen, daripada nyinyirin orang lain. Produk lu overklaim, jangan lu teriak-teriak orang. Perbaiki produk lu, ya. Jangan sampai bikin muka orang rusak. Jangan sampai drama ini jadi alasan buat nutupin masalah besar di produknya. Sheila Saukia ditetapkan sebagai tersangka. Isu penangguhan penahanan sampai lebaran mencuat. Nama Sheila Saukia kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah beredar kabar bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan. Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Doktif terkait insiden yang terjadi di sebuah kafe pada Jumat malam, 17 Januari 2025 lalu. Belakangan, mencuat isu bahwa Sheila Saukia tengah mengajukan penangguhan penahanan hingga Lebaran 2025 mendatang. Kabar ini pun memicu berbagai reaksi dari warganet yang mempertanyakan alasan dibalik permohonan tersebut. Salah satu netizen bahkan berkomentar dengan nada sinis. Licik minta penangguhan. Penangguhan apa? Buat jadi tersangka tuh. Kenapa mau kumpul-kumpul dulu karena mau dekat lebaran? Ya udah, proses tetap jalankan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai status hukum Sheila Saukia. Guys, asal kalian tahu ya, mereka itu memang udah jadi tersangka loh. Kalian mau digiring opini sama mereka dengan berita-berita baru. Mereka itu mencari berita baru supaya mereka itu nggak jadi ditahan. Tunggu lebaran dulu. Itu yang dinamakan dengan penangguhan. Masyarakat Indonesia masih ada yang kalian percaya sama si ular itu. Sadar dulu sayang, sadar dulu. Lihat nggak akun ini? Owner MS Glow dikambing hitamkan sama mereka. Mbak Sandi Purnamasari, mereka kerak-kerakan para buzzer untuk menyerang Mbak Sandi. Sampai Bella Sophie pun terbawa-bawa, terbengek-bengek. Kalau ada kalian masih percaya sama dia, gak tahu lagi otak kalian itu gimana. Padahal kalian lihat sendiri mereka itu banyak kali dramanya. Penyidik terus melakukan pendalaman, melakukan koordinasi. Hari ini Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa penahanan Nikita Mirzani dan Mail diperpanjang 40 hari ke depan guna melakukan pendalaman dan melengkapi berkas perkara. Jadi banyak teman kita yang bertanya guys, bukankah sebelumnya pengacara pelapor dan kepolisian sudah menyatakan bahwa bukti dalam kasus ini cukup kuat? Lalu mengapa mereka sekarang disebut masih perlu pendalaman? Jadi gini guys, dalam sistem hukum pidana ada beberapa hal yang menurut saya bisa menjelaskan perubahan ini. Yang pertama adalah adanya perbedaan standar antara penyidik kepolisian dan kejaksaan. Jadi polisi bisa saja merasa bukti sudah cukup untuk menetapkan Nikita Mirzani dan Mail sebagai tersangka. Tetapi ketika berkas diserahkan ke jaksa, bisa jadi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kemudian jika jaksa menilai ada yang kurang, mereka akan mengembalikan berkas P19 agar polisi melengkapinya sebelum bisa dinyatakan siap untuk sidang atau P21. Kemudian alasan kedua kemungkinan adanya dinamika dalam proses penyidikan. Kasus ini kan bisa saja berkembang guys, bisa muncul bukti baru, saksi tambahan, atau mungkin ada aspek yang perlu diperjelas dari sisi hukum. Misalnya, apakah unsur pemerasan benar-benar terpenuhi? Apakah ada faktor lain yang bisa memperkuat atau justru melemahkan kasus ini? Nah, alasan terakhir menurut saya kemungkinan ada faktor opini publik dan tekanan dari media. Dalam kasus-kasus besar seperti ini guys, seringkali ada perbedaan antara pernyataan ke media dan proses hukum yang sebenarnya. Jadi kadang ada narasi yang disampaikan lebih untuk membangun opini publik. Tetapi dalam praktiknya guys, penyidikan tetap harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Ya, jadi walaupun sebelumnya ada klaim bahwa bukti sudah kuat, faktanya sistem peradilan pidana kita memiliki tahapan yang ketat. Jika dalam 40 hari ke depan berkas ini masih dianggap kurang, maka menurut saya kemungkinan kasus ini bisa berlanjut lebih lama atau mungkin
justru berujung pada pembebasan. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah menurut kalian kasus ini memang cukup bukti atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Yuk diskusi di kolom komentar. Bukti kalau aku bukan seorang dokter, bodoh. Bukan bukti. Guys, mari kita bedah pernyataan Andreas dalam sebuah video yang diduga dibuat untuk Doktip. Andreas mengatakan bahwa seharusnya Doktip itu fokus membuktikan bahwa ia bukanlah seorang dokter, bukan malah membuktikan bahwa ia seorang justiper. Pernyataan ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum dan logika argumen. Pertama, kalau kita bicara hukum, setiap tuduhan dalam kasus pencemaran nama baik itu harus diuji guys, berdasarkan konteks utuh pernyataan yang dibuat. Nah, dalam kasus ini kan Doktip mengunggah video dengan tulisan fix bukan dokter, just tipper. Artinya frasa ini guys tidak bisa diartikan secara sepenggal-sepenggal, tetapi harus dinilai sebagai satu kesatuan. Nah, jika kita melihat fakta yang beredar guys, Andreas memang melakukan jasa titip produk skincare dari Thailand dan bahkan mencantumkan nomor telepon admin untuk pemesanan. Jadi pernyataan justiper itu bukan sekedar tuduhan sepertinya guys, tetapi didasarkan fakta yang bisa diverifikasi. Lalu, apakah pernyataan fix bukan dokter itu mencemarkan nama baik? Ini bergantung pada tafsirnya guys. Kalau maksudnya adalah Andreas sudah kehilangan status dokternya secara hukum, maka tentu itu bisa menjadi sebuah masalah. Tapi jika maksudnya adalah sebuah opini atau kritik bahwa perilaku Andreas lebih mencerminkan justiper daripada seorang dokter, maka ini masuk dalam ranah kebebasan berpendapat menurut saya. Jadi pernyataan Andreas yang menyatakan bahwa fokus pembuktian harus soal status dokternya itu menurut saya kurang tepat, karena yang dipersoalkan di sini kan bukan hanya status dokternya, tapi juga bagaimana tindakan dan etikanya sebagai seorang dokter yang menawarkan produk skincare import. Dalam hukum, konteks adalah kunci guys. Kita tidak bisa menilai sebuah pernyataan hanya dari satu bagian kecilnya saja. Bagaimana menurut kalian nih? Apakah pernyataan Doktip ini masuk dalam ranah kritik ataukah justru pencemaran nama baik? Lagi musim bagi-bagi THR ke buzzernya dan nyuruh buzzernya untuk ngefitnah MS Glow. Terus nyuruh demo-demo di klinik bening. Semakin mereka beraksi, semakin terlihat mereka adalah pelakunya. Benar! Update reviewer influencer itu kita akan sudah bahas, dan di situ ada penjelasan yang berhubungan dengan guidance-nya, tata caranya, modelnya, dan siapa-siapa yang bisa ini, termasuk sanksi-sanksinya. Ya saya kira dalam waktu dekat, karena ini kan sudah uji publik sudah. Kita masuk pada tahap berikutnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah disetujui Kementerian Hukum Perundang-undangan dan dicatat di lembaran negara. Kapan dicatat di lembaran negara? Badan POM bisa bertindak, polisi bisa bertindak, lembaga kejaksaan bisa bertindak karena sudah aturannya sudah jelas. Gitu ya Prof, tegas sekali Prof Taruna untuk para influencer. By the way Pak, yang Bapak sudah rilis produk White Tomato, kan itu melanggar hukum banyak Pak. Bagaimana Pak? Sama nggak dengan ini Pak? Bahwa polisi dengan bisa langsung menegakkan hukum, kejaksaan bisa langsung menegakkan hukum, BP POM bisa menegakkan langsung. Karena aturannya sudah ada Pak, ini undang-undang Pak. Undang-undang dan banyak undang-undang, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang kesehatan, dan bukan saya yang ngatakan loh Bapak loh, di press release-nya BP POM yang menyatakan White Tomato melanggar undang-undang Pak. Ini kapan diproses ya Pak? Harus cepat ini Pak. Jangan kalah dengan peraturan yang akan digodok untuk influencer ini dong Pak. Ini otokritik dong Pak, ya Pak. Atau kritik dari saya Bapak.